Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu kembali dengan saya di mata kuliah pengantar perpajakan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara perhitungan pajak penghasilannya Ya, dan konsep dasarnya sudah jenengan semuanya itu bisa memahami. ya. Sekarang kita masuk ke pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, ini saya perlu menjelaskan kembali caranya, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Oke. Nah, sebelumnya ini ada penjelasannya terlebih dahulu. Apa yang dikatakan sebagai PPh pasal 21. Nah, ini penjelasannya. Yang dikatakan sebagai PPh pasal 21 itu adalah penghasilan atau imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Jadi penghasilan ini akan diterima oleh wajib pajak orang pribadi karena pekerjaan. Misalkan ya toh, jasa mungkin, jabatan, tunjangan-tunjangan itu misalkan ya toh, ada tunjangan struktural, ada tunjangan fungsional, ada tunjangan anak, tunjangan beras, dan macamnya banyak. Dan kegiatan-kegiatan. Kalau kegiatan contohnya apa, Pak? Ada seminar, ada ini, kemudian ada kita menjadi pembicara, narasumber gitu. narasumber. Kan biasanya ada honornya, Ya, ada. ya toh, ada fee-nya. Nah, itu juga masuk sebagai penghasilan. Dan itu nanti dipotong berdasarkan PPh pasal 21. Itu contohnya sudah ada itu ya. Ada gaji, ada upah, ada honor, ada tunjangan kesehatan, kemudian ada tunjangan transport, ada tunjangan hari raya, ada bonus, ada komisi, ada penggantian obat atau transport, premi asuransi. Premi juga termasuk ya sebagai penghasilan yang dibayar oleh perusahaan. Tapi kalau premi yang dibayar oleh kita itu bukan masuk, karena kita kan iuran itu namanya. Iuran. Tapi kalau yang dibayarkan oleh perusahaan masuk pada tunjangan. Premi asuransi dibayar oleh perusahaan itu masuk penghasilan juga. Nah, siapa yang memotong? Nah, ini dia yang memotong. Jadi pemotongan PPh pasal 21 yang pertama adalah pemberi kerja. Berarti bosnya itu. Bosnya ya, lewat bendara. Ya, itu yang memberikan. Kemudian yang kedua, bendara atau pemegang kas pemerintahan. Ini bendaran pemerintah. Ya, jadi kalau misalkan kita itu punya perusahaan mebel, ya. Kemudian yang beli itu adalah siapa namanya, misalkan DPRD atau DPR gitu, pesan ke kita gitu. Nah, itu namanya bendaran pemerintah, pakai uang APBN ataupun APBD. Nah, itu justru dia yang memotong, bukan kita yang memotong. Dia yang memotong karena kita menggunakan atau pembelian itu dilakukan menggunakan uangnya APBN ataupun APBD. Wah, segala bentuk uang yang digunakan untuk membayarnya itu menggunakan APBN atau APBD biasanya akan dipotong. Ini berdasarkan PPh pasal 22. Nanti saya jelaskan. Kemudian dana pensiun. Dana pensiunnya apa, Pak? Taspen. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang ada taspen ya. Kalau misalkan orang pensiun PNS itu ada taspen. Orang pribadi kayak kita misalkan memberikan kerja kepada orang, ya, itu dipotong. Seharusnya kalau kita ada penghasilan. Tapi secara banyak orang itu melihat itu enggak dipotong karena ya wis lah wong awake dhewe wae gitu. Tapi yang benar kalau seharusnya dipotong. Nah, itu ada kriterianya enggak, Pak? Tentang usahanya harus punya omset segini biar bisa motong itu. Untuk motong itu. Jadi sebenarnya enggak ada grade-nya itu. Semuanya akan dipotong selama dia mendapatkan penghasilan dari kita. Ya. Jadi berapapun itu. Ibaratnya kayak instalasi listrik misalkan. Dikerja di tempat kita gitu. Kita ngasihkan honor gitu atau ngasihkan gaji gitu misalkan. Ya itu tetap kita harus memberikan atau memotong pajak. Gitu. Atau penyelenggara kegiatan. Berarti kalau tadi saya contohkan ada seminar, ya toh, ada narasumber, berarti kita yang mau motong karena kita panitianya. Ini dikatakan sebagai penyelenggara kegiatan. Oke, itulah pemotong PPh pasal 21. Nah, kemudian di dalam perhitungan PPh pasal 21 itu ada dua ini, biaya jabatan dan biaya pensiun. Tadi kalau kita secara sekilas ya, kalau untuk menghitung penghasilan itu kan ada gaji, kemudian ada tunjangan, ketemu gaji kotor. Lah atau penghasilan bruto. Lah pada saat pengurangan untuk mencari penghasilan itu, kalau dia masih aktif bekerja, cara perhitungan PPh pasal 21 ada namanya biaya jabatan. Ya, biaya jabatan yang diperolehnya dari 5% dari penghasilan bruto. Jadi kalau misalkan
Mas Abraham atau Mbak Betty itu penghasilannya per bulannya 5 juta plus iuran itu ya, plus tunjangan, penghasilan brutonya 5 juta. Berarti untuk biaya jabatannya nanti dikurangi 5% dikalikan 5 juta. Gitu. Dan itu maksimum per bulan 500.000. Jadi kalau dihitung dari penghasilan bruto tadi dikalikan 5%, hasilnya lebih dari 500.000, yang ditulis tetap 500.000. Tidak boleh lebih. Gitu kan? Itu per bulan atau 1 tahunnya 6 juta. Yaitu kan 500.000 dikalikan 12. Tuh, itu yang pertama biaya jabatan. Nah, apa bedanya dengan biaya pensiun? Kalau biaya jabatan itu dia masih aktif bekerja. Kalau biaya pensiun, dia pensiunan yang setiap bulan dia mendapatkan penghasilan. Itu biaya pensiunan. Ya, kemudian dia cara menghitungnya sama, 5% dari penghasilan bruto, tapi besarnya maksimum per bulan kalau biaya pensiun 200.000 atau sebesar 2.400.000 per tahun. Itu perbedaannya. Jadi cara menghitungnya nanti ada gaji tambah tunjangan-tunjangan ketemu penghasilan bruto. Kemudian ada pengurangan toh, ada biaya jabatan, kemudian ada iuran kesehatan, ada iuran koperasi, ada iuran apa itu, tapi di sana ada namanya biaya jabatan. Yang dikalikan 5% dari penghasilan bruto. Gitu ya. Dan itu maksimum 500.000 per bulan. Nah, untuk tarif pajak dan penerapannya bagaimana? Ini jadi kan namanya pegawai atau pekerja itu kan macamnya banyak. Pegawai tetap pun juga gajinya pun berbeda-beda. Ada gaji tetap bulanan, mingguan, harian, kemudian ada harian lepas. Macamnya banyak. Maka dari itu kita jelaskan satu-satu. Mulai dari yang pertama adalah pegawai tetap. Oke. Yang pegawai tetap di sini yang dikatakan sebagai pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi gajinya tetap gitu. Entah itu dia bekerja atau enggak bekerja, setiap bulan dia mendapatkan gaji segitu. Nah, itu dikatakan sebagai pegawai tetap. Cara menghitungnya gimana, Pak? Nah, ini sebenarnya udah kita singgung tadi di cara penghitungan penghasilan kena pajak di pertemuan ketiga. Ya, cuma ada tambahannya di sini. Untuk perhitungan PPh pasal 21 itu adalah penghasilan kena pajak dikalikan tarif. Kalau penghasilan kena pajak dicarinya dari penghasilan neto dikurangi PTKP, ya kan? Dikalikan tarif itu. Untuk mencari penghasilan neto itu tadi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan kalau dia itu masih aktif bekerja. Kalau tidak aktif bekerja dikurangi iuran pensiun. Kemudian setelah itu ketemu penghasilan neto dikurangi PTKP. Gitu ya. Dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Ini penjabarannya. Kalau dia pegawai tetap. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada penerima pensiun berkala. Nah, kalau pensiun gimana? Tadi kan pegawai tetap dia masih aktif bekerja. Tapi kalau pensiun ini dia sudah pensiun, kayak ASN itu yang sudah pensiun setiap bulan mendapatkan gaji penghasilan. Nah, perbedaannya apa? Sama sebenarnya cara perhitungannya, penghasilan itu didasarkannya dikurangi dengan PTKP dikalikan tarif pasal 17. Nah, jadi penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun karena dia pensiun dikurangi PTKP. Begitu. Oke. Nah, yang ketiga sekarang ada pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulan. Ada loh. Nah, dia itu maksudnya setiap bulan mendapatkan gaji. Cuma statusnya tidak tetap. Contohnya apa kalau di sini? Dosen tidak tetap. Ya kan? Di sini kan ada macamnya, ada dua, dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Dosen tetap setiap bulan mendapatkan gaji, ada gaji pokoknya dan seterusnya itu. Kalau untuk yang pegawai tidak tetap, dia setiap bulan juga mendapatkan gaji kalau dia bekerja gitu kan, tapi statusnya dia tidak tetap. Nah, caranya apa itu pengertiannya tidak tetap? Nah, ini dia. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu maksudnya pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Dia akan digaji kalau dia bekerja. Kalau tidak bekerja, ya nggak akan digaji. Ya gitu. Berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi intinya kalau dia bekerja dia mendapatkan gaji, kalau enggak ya enggak dapat. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini perbedaannya.
Kalau dia statusnya pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan, maka didasarkan pada penghasilan bruto. Ingat ya. Iya, jadi perbedaannya kalau pegawai tetap tadi penghasilan neto. Tapi untuk yang tidak tetap ini didasarkan pada penghasilan bruto. Dikurangi PTKP. Statusnya gimana tadi? Cara menghitung PTKP tadi sudah dijelaskan ya toh di pertemuan sebelumnya. Dikalikan tarif pasal 17. Nah, itu kalau pegawai tetap yang dibayar secara bulanan. Ada jenisnya lagi pegawai. Apa itu? Pegawai yang menerima upah secara harian lepas. Nah, ini biasanya bangunan, pekerja bangunan ya. Macamnya banyak ini sebenarnya. Ya. Jadi yang dia menerima upah tapi secara harian. Ini harian lepas namanya. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Ya, ada beberapa ketentuan untuk perhitungannya. Yang pertama, apabila gajinya kurang dari 450.000 per hari. Jadi kalau dihitung per harinya itu kurang 450.000 dan jumlah kumulatifnya ketika dijumlah dalam 1 bulan, kan biasanya kan menerima harinya berapa, kemudian ketika dihitung 1 bulannya itu berapa, itu namanya dikatakan sebagai jumlah kumulatif. Itu kurang dari 4.500.000. Maka tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Berarti nggak usah bayar pajak ya? Nggak usah bayar pajak. Kayak tadi loh Mas, instalasi listrik kita ngasih sebesar 50.000 misalkan, udah nggak usah kena pajak. Tapi kalau Mas Abraham tadi misalkan gajinya itu 350.000 per hari selama 5 hari misalkan, berarti kan dikali 300.000 gampang hitungnya sama 5 hari kan mendapatnya kan 1.500.000 1 bulan itu. Kumulatifnya kurang dari 4.500.000 ya nggak perlu dikenakan pajak. Gitu nggih? Yang kedua, apabila gajinya lebih dari 450.000 per harinya, mendapatkan gaji lebih dari 450.000 dan jumlah kumulatif per bulannya kurang dari 4.500.000. Gajimu Mas Abraham per hari 500.000, bekerja selama 4 hari misalkan, 1 bulan itu berarti 4 hari 4 kali misalkan, berarti kan 500.000 dikalikan 4 mendapatkan 2 juta. Kumulatifnya kurang dari 4.500.000. Maka cara perhitungannya 5% dikalikan upah harian dikurangi 450. Jadi 500.000 tadi dikurangi 450 kan 50.000 dikalikan 5%, itu pajaknya. Gitu ya, itu pajaknya. Yang ketiga, apabila gaji kumulatifnya per bulan, langsung ke per bulan, tidak melihat per harinya lagi, lebih dari 4.500.000 dan kurang dari sampai dengan 10.500.000. Jadi kalau misalkan per hari itu misalkan 100.000 misalkan, lebih ya seharusnya, lebih seharusnya ya, misalkan 300.000 atau 200.000 selama 20 hari, berarti berapa? 20 hari dikalikan 4 juta. Masih kurang berarti, masih kurang. Berarti misalkan 500 lah gampangnya, 500 kemudian bekerjanya selama berapa ya? 20 10 juta ya. 20 hari. 200 per hari, tapi bekerjanya itu selama 20 hari. Mendapatkan sebesar 10 juta. 4 juta kalau itu, Pak. Oh iya 4 juta ya. Itu. Per hari 500.000 selama 20 hari. Nah, itu mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta. Maka dia kumulatifnya per bulan kan antara lebih besar 4.500.000 tapi kurang dari 10.500.000. Maka untuk mencari tarifnya, cara rumusnya 5% dikalikan upah harian dikurangi PTKP sehari. Nah, ini masih ada pertanyaan. Loh, PTKP itu kan per tahun, Pak. Kok ini ada sehari? Cara ngitungnya sama. PTKP-nya setahun disetahunkan dulu dibagi 360 hari. Ketemu nanti. Kan biasanya kalau di tahun masih atau tahun KBZ kan 366 atau 65. Tapi kalau di tahun pajak 1 tahun itu 360 hari. Jadi PTKP sehari hasilnya berapa? Kalau tadi minggu kemarin itu misalkan PTKP-nya 67.500, itu kan per tahun dibagi 360. Ketemu PTKP sehari. Untuk upah hariannya kan 500.000, berarti 500.000 dikurangi tadi PTKP dikalikan 5%. Begitu. Paham ya? Paham ya. Oke, kemudian yang keempat, apabila gaji dengan jumlah kumulatifnya lebih dari 10.500.000, tidak melihat berapa gaji hariannya.
langsung ketika dikumulatifkan per bulan lebih dari 10.500.000, maka cara menghitungnya 5% dikalikan penghasilan bruto yang didasarkan yang diterima dia itu berapa? Setahun dikurangi PTKP setahun. Ketemu. Itu kalau untuk harian lepas. Ya, untuk perhitungan harian lepas. Ini sering terjadi nih. Tadi kan Mas Abraham tanya apa ketentuannya, misalkan kayak gitu ya. Nah, ketentuannya seperti ini. Kalau misalkan dia penghasilannya kurang dari 450.000, kumulatifnya kurang dari 4.500.000, tidak perlu digunakan pajak. Walaupun itu juga samanya penghasilan juga. Gitu ya? Oke. Kemudian yang kelima namanya bukan pegawai. Nah, ini apa yang kita sebagai bukan pegawai ini? Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Dia bukan masuk kategori pegawai tetap. Dia bukan termasuk sebagai pegawai tidak tetap, tapi mendapatkan penghasilan. Contohnya apa kira-kira? Mungkin itu Pak, pedagang mobil. Pedagang mobil, dokter, ya, jasa audit. Oh iya. Gitu. Editing juga. Auditing, notaris, ya. Itu kan juga masuk itu, ya masuk. Bukan pegawai tapi dia mendapatkan penghasilan. Enggak setiap bulan, karena dia mendapatkan pekerjaan, ya dia akan mendapatkan honor. Tarifnya bagaimana? Nah ini dia, berdasarkan tarifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 disebutkan di sana. Penghasilan diterima bukan pegawai yang perolehannya tidak berkesinambungan, tidak secara terus menerus. Jadi misalkan ke dokter terus menerus setiap bulan kita bayar terus ke dokter gitu misalkan. Nah itu masuk tarifnya, cara perhitungannya tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu berarti apa tadi, progresif tadi ya, 5%, 15%, 25%, 30% dikalikan 50% dari penghasilan bruto. Itu contohnya jasa dokter, kemudian komisi jasa notaris, ya itu masuk sebagai bukan pegawai tapi mendapatkan penghasilan. Ngitungnya itu per bulan atau langsung per tahun gitu Pak? Kalau untuk ini itu ngitungnya untuk pembayarannya, ketika dia mendapatkan langsung dipotong sebesar 50% itu dari penghasilan brutonya dikalikan tarifnya 5%. Gitu. Nah, kemudian juga dijelaskan juga sesuai peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2009 dijelaskan honor dan imbalan yang diterima komisaris, ya kalau perusahaan besar biasanya ada dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Biasanya dewan komisaris itu independen, tidak menjadi direksi dalam suatu perusahaan. Nah, itu mendapatkan setiap bulan itu mendapatkan penghasilan. Nah, caranya yaitu tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto langsung. 5% dikalikan berapa penghasilannya. Begitu. Ya. Kalau misalkan dia mendapatkan 100 juta, ya 5% dikalikan 50 juta, 15% dikalikan 50 juta. Jadi tarif progresif. Contohnya kemudian jasa produksi, gratifikasi pemberian ya, gratifikasi. Tapi biasanya kalau gratifikasi biasanya kita langsung melihatnya negatif gitu, tapi kan tidak semuanya gratifikasi negatif. Bonus yang diterima oleh mantan pegawai biasanya kan ada juga, mau di PHK mendapatkan pesangon. Nah itu dia. Kemudian penghasilan yang diterima peserta kegiatan, Mas Abram atau Mbak Betty ikut seminar saya, ketika ikut seminar saya malah tak bayar. Nah itu juga dikenakan pajak. Penarikan dana pensiun peserta program pensiun disahkan. Jadi kalau misalkan Anda itu punya dana pensiun, kemudian Anda sudah pensiun, melakukan penarikan atas dana pensiun panjenengan, itu akan dikenakan pajak dari penghasilan brutonya yang kita terima itu berapa, langsung dikalikan tarifnya 5%, 15% dan seterusnya, progresif itu. Begitu. Oke. Nah, setelah itu kita coba soal latihan lebih gampangnya, maka saya minta izin untuk kita menghitung bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21. Oke. Kita masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 21. Jadi ini kalau
sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana pengertiannya. Sekarang bagaimana cara perhitungannya. Langsung perhitungannya, langsung diimplementasikan biar lebih paham lagi. Oke, itu nomor 1. Soalnya adalah Ali bekerja pada PT Mutiara sebagai pegawai tetap. Ali menikah statusnya, tapi belum punya anak. Berarti dia statusnya K0. Ya toh? Gaji sebulan, dia nggak punya tanggungan juga kan, dia nggak ada tanggungan orang tua, nggak ada tanggungan mertua, nggak ada tanggungan yang lainnya, cuma disebutkan Ali menikah tapi belum punya anak. Ini seringkali kita harus paham ya ketika ada pertanyaan atau soal seperti itu. Nah ini perlu dipahami. Jadi statusnya di apa dulu, karena ini akan jebak biasanya. Oke, gaji sebulan adalah sebesar 15.500.000, sebulannya sebesar 15.500.000. Dan iuran pensiun yang dibayar setiap bulan, ini iuran pensiun ya, bukan biaya pensiun, berbeda. Iuran pensiun berarti kita yang membayar, ya toh. Kalau biaya pensiun, Ali ini sudah pensiun. Nah ini kan Ali masih bekerja. Nah berarti kan ini kayak iuran BPJS gitu loh, misalkan seperti itu. Yang dibayarkan setiap bulan sebesar 150.000. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Oke, untuk Ali ya statusnya tadi kan menikah nol KO ya. Nah cara menghitungnya pertama yaitu untuk perhitungannya yaitu kita hitung gajinya dulu. Iya, dikalikan 12 ya Pak. Kita ngitungnya per bulan dulu. Per bulan. Nanti kalau 12 itu nanti setelah kita perhitungan penghasilan neto setahun. Kalau ini kita ngitungnya per bulan dulu. Okay. Gitu ya. Gaji sebulan. Nah, berapa itu? 15.500.000. Oke, ada tunjangan enggak? Enggak ada tunjangan. Berarti kalau enggak ada tunjangan langsung ini ketemu penghasilan bruto. Iya. Berarti kan gaji kotornya sekian. Iya. Kecuali kalau ada tunjangan transportasi, tunjangan apa ditambahkan dulu. Iya. Karena ini kan belum. Maka ya ini penghasilan brutonya sebesar 15.500.000. Ya. Iya. Terus kemudian ada pengurang iuran pensiun. Kurang. Yang pertama dulu, tadi kan sudah dijelaskan, kalau dia masih bekerja ada tambahan biaya jabatan. Tadi di awal tadi, ya toh? Ya maka dikurangkan dulu namanya biaya jabatan. Karena masih aktif ya Pak. Karena masih aktif. Tapi kalau Ali ini sudah pensiun, maka ini bukan biaya jabatan, namanya biaya pensiun. Gitu. Dapatnya berapa ini? Yaitu diperolehnya ada sebesar 5% dari penghasilan bruto. Berapa? 15 juta. Berapa ya? Misalkan gini ya, berapa gitu ya? Dihitung ini berapa? X gitu ya. Misalkan ini kita simulasikan lah, misalkan ini sebesar 120.000 misalkan ya. Terus kemudian ada iuran pensiun. Nah masuk iuran pensiun sebesar 150.000. Maka kan ketemu ini pengurangnya, yaitu kan sebesar 270.000. Nah nanti dikurangi dengan penghasilan bruto. Ya, ketemu penghasilan neto sebesar berapa? 15.500 dikurangi 270. Ya, sekitar itu 15.230.000. Iya. Benar ya? 130 toh? Oh iya benar, 230. Gitu. Ya, 230. Ini penghasilan itu per bulan. Ya. Terus kemudian ada penghasilan neto per tahun.
ini dikalikan sebesar 12 bulan. Ya toh? 12 bulan berarti sekitar berapa ya? Coba tak hitungnya aja dah. Tak hitung ya biar cepet, biar benar ya. Jadi 12 dikalikan 15.230 sebesar 182.760 itu ya. Itu per tahun ya Pak? Itu per tahun. Nah baru kita menghitung PT KP karena kan dikurangi PTKP kan. Nah pertama statusnya kan menikah belum punya tanggungan. Berarti kan ini WP pribadi dulu. Ya toh sebesar 54 juta. Terus ada status tanggungan tambahan status, kawin ya toh. Kawin berapa? 4.500.000. Terus tanggungan ada? Tidak ada ya. Berarti ini jumlah PTKP-nya sebesar 58.500. Oke, nanti ini akan mengurangi, ini akan mengurangi di sini 58.500. Temu berapa ini? 182 dikurangi 58 itu 124 kurangi ya. Ini 124 260. Ini dasar pengenaan pajaknya. Oke. Terus kemudian selanjutnya cara perhitungan PPh. Berarti kan PPh pasal 17 toh. Tadi penjelasannya 124.260 berarti kan pertama 5% dikalikan 50 juta dulu. Ya, sebesar 2.500.000. Ya. Terus kemudian sisanya masih 74. 15% dikalikan 260. Saya hitungnya sekalian biar ya 0,15 dikalikan 74.260 11.139.000. Maka ketemu PKP per tahun. Karena kita ngitungnya masih per tahun kan? Jadi berapa ini? 13.639. Tapi kan ini kan sebulan toh. Berarti ini dibuatkan bulan. Dibagi bulan. Ini bukan PKP tapi gaji ya. PPh pasal 21. PPh pasal 21 per tahun. Maka PPh pasal 21 per bulan sama dengan ini dibagi 12. 13 6 3 9 dibagi 12 1.136.580 gini. Biasanya dibulatkan ya. Dibulatkan menjadi 1.136.600. Tuh. Itu untuk PPh pasal 21 per bulan. Cara perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian ada soal lagi misalkan. Nih, gaji mingguan dan gaji harian. Nah, untuk melihatnya, jadi kita melihatnya di sini soalnya Agus belum menikah dan tidak punya tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Teguh Gumilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 4.600.000. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya ya berarti
statusnya dulu dia apa? Pegawai tetap. Pegawai tetap. Kalau pegawai tetap berarti kita harus membuat gajinya sebulan dulu. Kalau itu misalkan mingguan, berarti kan ini gaji sebulannya per minggunya berapa? 4.600.000 dikalikan 4. Ya. Kalau harian berarti per harinya berapa dikalikan jumlah harinya bulan itu bekerja. Itu ketemu. Lah, seterusnya nanti caranya sama semuanya. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nanti kalau ada yang belum paham, belum jelas silakan ditanyakan di saat kelas online. Kemudian nanti kalau belum paham juga nanti kita ada podcast Q&A, question and answer. Kalau belum jelas juga nanti saya jelaskan kembali pada saat ada kelas offline. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.